warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Haji Arifudin SPD MT, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cirebon, yang temanya adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak berikan dalam wawancara ini. Hari ini Pak, jadi saya diberikan tugas sebagai CGP Pak, calon guru penggerak dalam pendidikan calon guru penggerak itu untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, yang saya tahu Bapak adalah kepala sekolah dari salah satu SMK terbesar ya Pak, di wilayah 3 Cirebon, Kuningan, Indramayu. Kalau boleh saya tahu nih Pak, di sana siswanya itu berapa Pak jumlahnya? SMK Negeri 1 Cirebon ini sekolah kejuruan yang untuk tahun ajaran ini kita memiliki siswa sekitar 2.459 siswa. Wah, banyak sekali Kita ya Pak. 72 rombel. 72 rombel. Guru-gurunya Ya, berapa Pak? banyak sekali, sekitar 200-an. Wah, sangat banyak ya Pak. Dengan siswa yang sebanyak itu, guru dan staf tata usaha yang banyak, pastinya banyak masalah ya Pak yang terjadi di sekolah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, untuk selama ini tuh bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah atau kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Oke, terima kasih. Jadi setiap lembaga pendidikan atau sekolah mesti memiliki berbagai hal atau berbagai masalah. Dalam hal kasus-kasus masalah yang merupakan apakah ini kasus dilema etika atau bujukan moral, tentu saya sebagai pimpinan sekolah akan mengumpulkan fakta-fakta dulu di lapangan dan melihat apakah kasus tersebut merupakan kasus dilematis yang sulit atau kasus yang memiliki kebenaran yang sama atau kasus-kasus yang memang ada salah dan benar. Kalau sama-sama benar ini ada kasus tapi kasusnya sama-sama benar, itu namanya dilema etika. Sedangkan kalau ada kasus-kasus atau masalah-masalah yang berhadapan antara kebenaran dan ada kesalahan, itu namanya kasus-kasus dalam konteks bujukan moral. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan yang tadi Bapak bilang dilema etika ya Pak? Saya kira begini. Yang pertama, kalau kasus-kasus apapun itu, pertama kita harus mencari fakta dan mengumpulkan fakta. Yang kedua, dari fakta-fakta yang ada, kemudian kita memanggil seluruh manajemen, biasanya saya begitu, untuk melakukan semacam diseminasi dari masalah itu untuk diselesaikan masalahnya. Yang ketiga, tentu dalam proses penyelesaian masalah itu kita harus berpatokan pada regulasi yang ada. SMK Negeri 1 Cirebon ini salah satu sekolah yang menerapkan manajemen kolektif kolegial. Jadi saya sebagai kepala sekolah bukan sebagai pemimpin yang otoriter, tapi kami memiliki berbagai macam staf, kepala-kepala unit, dan ini merupakan salah satu contoh dalam konteks penanganan manajemen sekolah yang menyelesaikan berbagai masalah, baik itu dilema etika, dilema etika maupun bujukan moral. Saya kira itu. Kemudian setelah kita mengumpulkan orang-orang manajemen, kemudian kita juga menimbang berbagai hal yang berkaitan dengan regulasi yang ada, kemudian kita mengambil sebuah keputusan. Saya kira itu.
ya Pak ya. Jadi diputuskan secara bersama ya, tidak hanya kepala sekolah saja. Baik, selanjutnya Pak Punten, langkah atau proses seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan bahwa langkah yang ditempuh itu pertama adalah memanggil semua kepala unit yang berkepentingan dalam hal ini, semua unit, kepala unit baik kurikulum, kesiswaan atau apapun, kemudian manajemen yang ada, kepala jurusan, untuk mengetahui tentang duduk persoalan masalah. Yang kedua, contohnya adalah misalnya dalam kasus perpindahan anak siswa dari sekolah A ke sekolah kita, ini tidak semata-mata kepala sekolah memutuskan diterima atau tidak, tetapi kami harus memanggil dulu semua elemen yang ada, karena tadi keputusannya adalah keputusan kolektif kolegial. Yang kedua, keputusan yang diambil harus berpatokan pada regulasi yang ada. Kita tidak ingin sekolah kami mengambil sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan regulasi atau unregulation. Ya, oleh sebab itu juga alhamdulillah dengan pola-pola yang seperti itu kami mendapat predikat sebagai sekolah berintegritas. Nah Pak, hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Prinsipnya itu adalah tadi kesesuaian antara keputusan yang diambil dengan regulasi yang ada. Itu yang paling efektif. Sehingga tidak ada orang lain untuk menyerang kami ataupun rasa tidak puas. Sesungguhnya memang apapun keputusannya ada yang merasa puas dan tidak puas, tetapi dengan pendekatan persuasif dan pendekatan regulatif itu semua akan menjadi terang, dan saya kira yang tidak puas pun nanti lama-lama akan memahami. Nah sekarang Pak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan nih bagi Bapak dalam mengambil keputusan khususnya pada kasus dilema etika? Yang paling berat itu adalah kedekatan emosional atau personal. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi ini benar. Tapi karena kedekatan emosional, mungkin saya akan memilih yang benar ini, padahal belum tentu cocok. Oleh sebab itu yang paling utama tadi adalah bahwa kami mengambil keputusannya ini didiskusikan secara bersama oleh semua manajemen, sehingga ini tidak ada walaupun ini ada kedekatan emosional dengan A si B, tapi ini adalah keputusan bersama yang mana ini akan lebih produktif keputusannya dan lebih positif. Nah Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan nih di tempat, misalnya ada masalah langsung diselesaikan, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah kalau iya, bentuk dan prosedurnya seperti apa? Itu tergantung dari kompleksitas atau jenis masalah yang dihadapi dong. Kalau masalahnya kompleks dan butuh waktu panjang, tentu kita harus melakukan scheduling. Tetapi kalau masalahnya sederhana dan bisa diselesaikan secara langsung, ya bisa aja secara langsung kita memanggil semua manajemen untuk mengambil keputusan. Tapi kalau kemudian masalahnya sangat kompleks dan rumit, ya tentu kita harus melakukan penjadwalan, dan ini penjadwalan ini juga kita sepakati bersama oleh para manajemen. Saya kira itu. Oke. Nah Pak, ini adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika?
Maksudnya gimana? Jadi gini Pak, pada saat Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu, apakah ada orang atau faktor-faktor yang bisa membantu mempermudah Bapak? Oh ya, jelas. Karena kita itu manajemennya kolektif kolegial, semua yang terlibat akan membantu sekali, terutama semua ketua kepala unit, saya sebutnya seperti itu. Karena begini, keputusan kolektif kolegial ini berbeda dengan keputusan pribadi. Dalam konteks pengelolaan sekolah, tentu saya tidak bisa mengeluarkan keputusan pribadi untuk kepentingan sekolah, tidak. Saya tidak pernah seperti itu. Tetapi sekali lagi, karena saya menerapkan konsep manajemennya demikian di sekolah saya di SMK 1, kami sudah ISO, maka kami menerapkan konsep dan pola pemecahan masalah secara kolektif kolegial, dan masing-masing orang ini memiliki kontribusi yang positif dan membantu sekali dalam penyelesaian sekolah atau penyelesaian masalah-masalah yang berat. Saya kira itu. Terima kasih. Berarti selain orang-orang yang positif, kontribusinya juga kekompakan ya Pak ya, faktor yang mempengaruhinya. Baik Bapak, nah ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan yang dilema etika Pak? Oke, pembelajaran yang paling signifikan dan bukan untuk saya, itu semuanya. Bahwa penting dilakukan oleh setiap pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan untuk melakukan kepemimpinan kolaboratif. Kepemimpinan kolaboratif itu adalah kepemimpinan yang melibatkan seluruh elemen, seluruh kepala-kepala unit yang terlibat dalam masalah atau dalam sebuah sekolah. Karena apa? Karena kalau keputusan itu dibuat, walaupun nanti endingnya mah yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, tetapi kepala sekolah akan memiliki beban yang ringan, saya kira. Dan secara psikologis ini membuat keyakinan sebuah kepala sekolah menjadi lebih yakin dan lebih komit dalam melaksanakan segala hal keputusan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak, banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari wawancara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak, dan mudah-mudahan Bapak bisa menjadi pemimpin yang lebih hebat lagi ya Pak di sekolah dimanapun yang Bapak pimpin. Salam Pak untuk istrinya, katanya cantik ya Pak ya? Sebenarnya tidak terlalu cantik, cuma ragu. Oke Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Indramayu. Saya Indayati dan rekan saya. Kami hari ini akan melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah kami, Bapak Dr. Andes Ediana Rahmadi, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, mari kita mulai wawancaranya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak berikan bagi kami Pak. Pada hari ini kami akan mengadakan sedikit perbincangan Pak, ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Bagi kami Bapak adalah sosok pemimpin yang hebat Pak, yang bijaksana, dan kami yakin selama ini Bapak mengambil keputusan pasti dengan berbagai pertimbangan yang tidak mudah ya Pak. Ya. Nah, kalau boleh saya mau mulai wawancara ya Pak ya. Nah, oke Pak. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah berapa tahun ya Pak? Jadi kepala sekolah? Wah, keren. Sudah sangat lama ya Pak. 9 tahun. Nah, selama ini bagaimana
Bapak dapat mengidentifikasi kasus atau masalah yang dihadapi oleh sekolah, terutama Pak, merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih sebelumnya mengenai pertanyaan. Saya dalam menentukan keputusan ini, pertama saya mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dan melihat apakah kasus tersebut merupakan kasus dilematis yang sulit karena sama-sama ada kebenaran di dalamnya, atau kasus yang jelas ada benar dan ada yang salah. Kalau sama-sama benar berarti itu dilema etika, dan jika jelas benar salah maka itu adalah kasus rujukan moral. Yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi ya Pak ya, nilai etika. Ya. Yang pertama, saya akan menggali fakta-fakta yang ada dalam sebuah masalah. Kemudian berikutnya saya akan menilai apa yang sama-sama benar tadi dan nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan dalam kasus tadi, baru saya akan mulai mengambil langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Baik. Nah Pak, langkah atau proses seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini pada saat pengambilan keputusan Pak? Langkah-langkah yang saya ambil, pertama saya akan mencari data dan fakta secara lengkap. Langkah kedua, saya akan melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, saya akan melihat benar salahnya. Langkah keempat, saya akan menentukan putusan terbaik setelah saya menimbang dengan berbagai hal. Yang jelas, saya mengutamakan mana yang lebih penting dan yang benar dengan resiko yang paling kecil. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Budi katanya Pak mau menanyakan. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya ini Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bapak. Hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan kasus-kasus yang masuk dalam kategori dilema etika? Untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ya, selama ini saya anggap efektif antara lain keputusan yang saya ambil prinsipnya sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai rasa kemanusiaan dan kasih sayang, dan dampak keputusan tersebut bagaimana, itu mungkin yang pertama. Kemudian saya juga mengandalkan intuisi. Tentu saja saya selalu menimbang dengan berbagai aspek, khususnya aturan yang ada. Oke, mungkin yang Bapak sampaikan juga itu saya sudah pernah melihat secara langsung ya Pak, proses penyelesaian masalah Bapak, yang masalah-masalah yang terjadi di SMA 1 Jember. Selanjutnya mungkin Bapak, kan Bapak sudah menyelesaikan banyak permasalahan ya, pasti setiap di sebuah lembaga pasti selalu ada permasalahan. Nah, apa saja Pak yang jadi tantangan Bapak ketika pengambilan keputusannya terkait dilema etika? Mengenai tantangan ya, jadi tantangan terbesar tentu saja menentukan mana yang harus saya pilih antara dua nilai yang benar, atau bahkan justru tidak ada yang saya pilih. Iya Pak. Ya. Kemudian tantangan yang lainnya, terkadang putusan kita membuat pihak yang senang dan ada pihak yang kecewa. Nah, saya harus bisa membuat keputusan. Saya juga bisa diterima oleh pihak yang kecewa tadi. Gitu. Ya, mungkin pada prinsipnya kan ketika keputusan sudah dibuat, apapun bentuk keputusannya tidak akan menyenangkan semua pihak. Iya, pasti ada yang kecewa. Ya, tidak akan memuaskan semua pihak karena cukup yang di rumah saja mungkin Pak ya. Ya, puaskan. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki schedule atau jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian permasalahan yang menyangkut dilema etika?
atau Bapak langsung udah ini masalahnya selesaikan, jangan ditunda-tunda gitu. Prosedurnya seperti apa Pak yang pernah Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi ini tergantung juga kasusnya ya. Yang pertama, jika kasus yang terjadi sangat urgent dan harus segera diambil keputusan, saya akan segera menyelesaikannya tanpa ada jadwal waktu. Tetapi tetap saya akan mengambil keputusan dengan pertimbangan dan kebijakan. Kemudian jika kasusnya cukup sulit dan dampak yang ditimbulkan besar dan atau melibatkan pihak luar, maka saya akan menyelesaikan secara terjadwal. Saya membuat time schedule untuk melaksanakan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Ini kalau kasusnya yang cukup sulit. Ya. Kemudian yang berikutnya, bentuk atau prosedur yang saya jalankan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya akan mengenali nilai yang bertentangan. Siapa saja yang terlibat, mengumpulkan semua fakta dan bukti. Menimbang dari berbagai aspek sebelumnya, saya menetapkan sebuah keputusan. Itu terakhirnya. Ya. Jadi situasional dan kondisional mungkin Iya. ya, tergantung dari urgent atau tidaknya kasus yang terjadi. Mungkin selanjutnya Bapak, kira-kira apakah ada faktor atau bantuan dari seseorang ataupun rekan kerja Bapak di sekolah untuk mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan dilema etika? Ya, tentu saja ada ya. Bisa mempermudah cara saya mengambil keputusan. Di antaranya adalah kami punya tim kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah yang selalu saya mintai pendapat dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, pengalaman saya mungkin selama ini menyelesaikan kasus atau masalah banyak membantu saya mempermudah pengambilan keputusan. Jadi mungkin yang kedua, pengalaman. Ya, Jam terbang ya. Jam Pak? terbang, ya. Jam terbang memang tidak bisa dibohongi ya Pak. Tidak bisa dipungkiri ya. 9 tahun tentunya sudah Banyak asam garam. riak-riak yang ditemukan, dan sampai saat ini sepertinya image Bapak masih tetap baik ya ketika meninggalkan beberapa sekolah. Terima kasih. Nah, yang terakhir ini sebenarnya pertanyaannya Pak Daud Pak, tapi Pak Daud berhalangan karena beliau sakit. Ya. Jadi izinkan Ya, Pak. saya mewakili beliau Pak. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan yang kasus dilema etika? Yang jelas bahwa membuat keputusan dilema etika itu memang sangat sulit. Kenapa? Karena membutuhkan banyak pertimbangan dan langkah-langkah sebelum membuat keputusan tersebut. Namun dengan kepercayaan diri, pengalaman dan keyakinan akan kebenaran keputusan dilema etika dapat dibuat dan menjadi keputusan terbaik bagi semua pihak. Itu mungkin yang saya keputusan dilema etika. Cukup kayaknya. Cukup, sepertinya sudah sangat menjawab. Sudah sangat Terima menjawab kasih. Pak. Keinginan kami Pak Iya. terkait dengan materi Pengambilan Pengambilan keputusan keputusan, ya. berbasis nilai kebajikan. nilai kebajikan. Mungkin nanti kami akan banyak bertanya Pak, jangan bosan-bosan kalau kami menimba ilmu dan pengalaman Bapak selama ini Siap. sebagai pemimpin, dan mudah-mudahan kelak kami dapat menjadi pemimpin, minimal pemimpin pembelajaran yang baik Pak bagi murid, dan jika kelak ditakdirkan menjadi pemimpin sekolah. Kepala dinas ya Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.